Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Doni, kami dari tim pengembang atas nama saya Muhammad Arfan. Saya Sabilillah Fatur Rahman. Dan saya Alfiansyah. Dan di kesempatan kali ini kita ingin mempresentasikan pembuatan aplikasi atau UI streaming app Flixora. Yang pertama akan disampaikan oleh Sabilillah Fatur Rahman. Oke, baik. Nah, untuk pertama di sini ada tujuan. Jadi tujuan pengembangan aplikasi kita ini untuk memberikan sebuah solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi pengguna dalam mencari dan menonton film secara praktis. Banyak sekali platform yang tersedia saat ini memiliki antarmuka yang rumit, fitur pencarian yang kurang akurat, dan kualitas tayangan yang tidak konsisten, sehingga mengurangi kenyamanan untuk pengguna dalam menikmati konten. Melalui aplikasi ini, aplikasi kita yaitu Flixora diharapkan pengguna dapat mengakses film dengan lebih mudah melalui tampilan yang sederhana dan intuitif. Fitur pencarian yang efektif dirancang agar pengguna dapat menemukan film sesuai minat mereka secara cepat dan tepat. Selain itu, aplikasi ini bertujuan memastikan kualitas tayangan yang stabil dan optimal, sehingga pengalaman menonton dapat dinikmati kapan saja tanpa hambatan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfi. Nah, di sini ada How Might We. Jadi itu intinya adalah gimana kita ngomongin aplikasinya. Itu yang pertama, bagaimana kita bisa menyediakan platform yang mempermudah pengguna menggunakan film favorit mereka tanpa kerumitan. Lalu bagaimana kita bisa merancang UI yang sederhana dan nyaman digunakan oleh semua kalangan. Bagaimana kita bisa memastikan kualitas tayangan yang optimal dan konsisten. Lalu bagaimana kita bisa meningkatkan efektivitas fitur pencarian agar sesuai dengan preferensi pengguna. Lalu Arpan. Lalu di sini untuk targetnya, untuk target pengguna di sini itu untuk semua kalangan dengan baik pria maupun wanita dengan usia 18 tahun ke atas. Dan untuk lingkup pekerjaannya, yang pertama user dapat mengakses aplikasi dan melihat film beserta keterangannya yang tersedia tanpa harus login terlebih dahulu. Lalu perkategorian film berdasarkan genre, abjad, dan aktor. Lalu informasi list film terbaru yang akan tayang atau coming soon. Lalu yang terakhir ada history dan watchlist tontonan film yang akan di-download. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sabil. Nah, untuk tahap penyelesaian masalah di sini, dari observasi yang telah saya dapatkan, kita mendapatkan beberapa insight. Nah, insight pertama, pengguna sering merasa kebingungan memilih film karena terlalu banyaknya pilihan. Selanjutnya, beberapa pengguna kesulitan menemukan menu favorit, watchlist, atau riwayat tontonan untuk melanjutkan tontonan yang sudah dia tonton. Nah, banyak sekali pengguna yang ingin tahu deskripsi, rating, dan aktor film sebelum menonton. Banyak pengguna yang tidak senang karena harus login terlebih dahulu ketika mengakses, padahal pengguna itu hanya ingin melihat filmnya terlebih dahulu. Nah, lalu pengguna ingin fitur download offline yang mudah dipantau kuota penyimpanannya. Nah, untuk pain point-nya di sini, katalog tidak terorganisir dengan baik, sulit menemukan film berdasarkan mood dan keinginan user, malas login, padahal hanya ingin melihat-lihat film saja. Nah, untuk opportunity area-nya, membuat sistem rekomendasi berbasis preferensi personal plus riwayat tontonan. Selanjutnya akan diajukan oleh Alfi. Di sini ada target pengguna tadi ya. Di sini ada user persona. Yang pertama itu profesi, kayak karyawan kantoran. Terus tujuannya itu ngapain aja, kayak menonton untuk melepas penat dan rileks setelah bekerja. Kebiasaannya tuh menonton pada malam hari setelah kerja. Poin-poinnya itu pilihan film terlalu banyak sehingga bingung memilih. Lalu profesi berikutnya itu ada mahasiswa. Tujuannya itu untuk menonton sebagai hiburan dan pelarian dari tugas kuliah. Kebiasaannya itu maraton series pada akhir pekan. Poin-poinnya itu download menghabiskan memori HP. Lalu berikutnya itu ada profesi ibu rumah tangga. Tujuannya itu menonton drama atau film keluarga saat waktu luang. Kebiasaannya itu menonton saat anak tidur. Pain pointnya itu navigasi aplikasi terlalu rumit. Lalu profesi driver online, contohnya menonton saat menunggu orderan dari penumpang. Kebiasaannya itu menggunakan mode download agar bisa akses offline. Lalu pain pointnya itu boros kuota internet karena size download besar. Arpan selanjutnya. Nah, untuk user journey-nya kita ada dua. Yang pertama itu sebelum mendapatkan feedback dari kelompok yang sudah kita diskusikan. Lalu yang kedua itu setelah mendapatkan feedback. Nah, yang pertama itu untuk tahapan perjalanan itu ada awareness, aksi pengguna, emosi, touch point, pain point, dan opportunity. Nah, di sini
untuk feedback yang kita dapatkan, kita mendapatkan 2 yang sudah kita update. Di sini ada di bagian onboarding, di bagian pain point onboarding, yang sebelumnya itu navigasi awal yang kurang jelas, pengguna langsung tidak langsung tahu fitur utamanya. Nah, di sini kita mendapatkan feedback dari kelompok yang lain menjadi 3 button, 3 tombol, 3 tombol tidak terlalu jelas fungsinya, icon tanpa label. Lalu yang kedua ada di usage, di pain point-nya, tidak ada keterangan tanggal tayang tampil, durasi, dan rating film. Lalu ada di bagian opportunity-nya, untuk bagian onboarding, tambahkan label, teks, notif untuk tiap icon, dan yang terakhir untuk usage, untuk opportunity-nya, tambahkan informasi detail film, mulai dari rilis, durasi, dan rating. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk flowchart-nya untuk di Zoom. Nah, di sini yang pertama flowchart untuk login. Sama di sini mulai user masuk halaman login, lalu di sini ada decision, yaitu apakah user sudah memiliki akun. Jika sudah, maka langsung masukkan username dan password. Jika belum, daftar akun terlebih dahulu, lalu membuat email dan password masukkan email dan password baru, sign up, lalu masukkan username. Nah, di sini ada decision lagi, apakah passwordnya udah benar atau lupa password. Jika iya, akan masuk ke forgot password, masukkan email yang sudah didaftarkan, lalu masukkan kode verifikasi yang dikirim ke email buat password baru, lalu masukkan lagi username. Nah, setelah sudah, lalu login, selesai. Selanjutnya untuk flowchart profile. Nah, di sini udah mulai user masuk ke halaman profile, lalu selanjutnya memasukkan nama, email, dan nomor telepon. Lalu di sini ada decision apakah sudah yakin. Jika belum, maka user akan mengubah atau memasukkan kembali dan nama, email, dan nomor teleponnya. Jika sudah, maka save. Lalu di sini ada decision kembali apakah user ingin logout. Jika logout, maka akan kembali ke masuk profile, lalu jika ya, maka akan keluar itu atau logout. Selanjutnya untuk My Voice, cek history, download dan wishlist. Nah, user masuk ke halaman utama, lalu navbar tampil dengan setiap menu halaman. Lalu user mengklik button halaman My Movie, lalu selanjutnya halaman My Movie menampilkan history. Lalu di sini ada decision untuk klik tombol download. Jika iya, maka halaman My Movie menampilkan download. Jika tidak, halaman My Movie menampilkan history. Nah, lalu ada decision kembali untuk klik tombol wishlist. Jika tidak, maka akan tetap di halaman download. Jika ya, maka akan pindah ke halaman My Movie. Klikkan download. Selesai. Lalu selanjutnya untuk menemukan film yang ditonton. Nah, pertama ada mulai user masuk halaman utama, lanjut ke tampilan halaman utama. Di sini ada decision. Apakah user menemukan film yang ingin ditonton? Jika tidak, maka ia akan mencari kembali di tampilan halaman utama. Jika iya, maka aplikasi akan menampilkan tampilan detail movie. Lalu di sini ada decision kembali ketika user mengklik tombol play. Jika user belum login, maka akan kembali ke tampilan halaman login. Jika sudah login, movie akan dimulai dimainkan. Selesai. Nah, lalu di sini ada flowchart untuk menambahkan film ke dalam wishlist. Pertama, user masuk ke halaman utama, lalu tampil ke halaman utama, lalu ada decision apakah user menemukan film yang ingin ditonton. Jika tidak, akan kembali lagi ke tampilan utama untuk mencari-cari. Jika ya, aplikasi akan menampilkan detail movie. Lalu ada decision kembali apakah user ingin melakukan ke wishlist. Jika tidak, maka akan kembali ke tampilan detail movie-nya. Jika ya, akan muncul pop-up movie ditambahkan ke wishlist. Nah, lalu ada decision kembali user mengecek wishlist pada halaman movie. Jika tidak, maka akan kembali ke tampilan detail movie. Jika ya, maka akan tampil halaman My Movie di bagian history. Nah, lalu player klik bagian wishlist, tampil halaman My Movie di bagian wishlist. Selesai.
Selanjutnya ini flowchart untuk bagian download atau unduh. Nah, user masuk ke halaman utama, tampilan tampilan halaman utama, lalu sini ada decision. User menemukan film yang ditonton, jika tidak maka akan kembali ke halaman utama untuk mencari film, jika ya akan menampilkan detail film, jika lalu ada decision apakah user ingin mengunduh film, jika tidak maka akan kembali ke tampilan detail movie, jika ya pop up movie telah di-download, lalu ada desain kembali. Di sini user mengecek download pada halaman My Movie. Nah, jika tidak ingin mengecek maka akan kembali ke tampilan detail movie, jika ya maka akan tampil halaman My Movie di bagian history, lalu user klik bagian download, lalu akan tampil tampilan halaman My Movie di bagian download. Selesai. Nah, oke, selanjutnya untuk bagian prototype dan wireframing akan dijelaskan oleh Arfan. Jadi yang pertama ini ada prototype dan wireframing dari low fidelity-nya. Boleh balik lagi, Pi, ke sebelah kiri dulu. Awal-awal. Nah, ini mulai dari main menu, splash screen, login. Lanjut. Ini main menu, kategori, komedi, play movie, explore. Dan cast about. Gitu lagi, cast about lagi. Profile. Dan yang terakhir ada untuk movie story, mulai dari story, download, dan watchlist. Nah, ini untuk high fidelity-nya kita bisa pindah ke Figma. Nah, untuk di high fidelity, mau Sorry, di low sorry. dulu, Pi? Ya, ya, sorry. Nah, ini untuk high fidelity kita ada di bagian login atau register, ada loading screen, ada login, register, forget password, terus verifikasi forget password, dan juga neo password. Lalu geser ke sebelah kanan ada main menu, yaitu play movie. Itu ada main menu, ada komedi, ada movie play lagi, terus ada full screen dari tampilan ketika saat play movie-nya. Lalu ada juga case yang memerankan film-film apa saja. Lalu lanjut ke sebelah kanan ada profile. Nah, di sini ada profile yang terdiri dari nama, email, dan juga nomor telepon. Nah, di profile ini kita bisa bisa logout dan juga save atau update. Lalu balik lagi ke mana? Ke kanan dulu boleh? Kanan atau bawah? Kanan Oh, dulu. kanan. Nah, ke kanan di sini ada movie yang terdiri dari halaman history, halaman download, dan juga halaman watchlist. Lalu yang terakhir ada di tampilan UI Explorer. Nah, ini di halaman Explorer ada 3 kurang lebih. Ada main menu Explorer, terus ada setelah kita mencari film apa yang sudah kita cari, langsung muncul. Dan ada tampilan ketika kita mencari film, tapi filmnya tidak ada gitu. Kurang lebih untuk high fidelity dari Flixora streaming seperti itu. Prototyping Lalu dulu kali, kita coba-coba dulu kali. betul boleh boleh dijelaskan oleh Alfiansyah. Ah, gitu. Boleh, boleh. Login. Loading. Kita close dulu kali ya. Nah, tadi buat tampilan splash screen-nya, loading, tapi kita skip aja dulu. Ini kan tadi dari splash screen kita langsung ke halaman menu utamanya. Nah, di sini tuh menu utamanya kurang lebih seperti ini. Kemarin kan kita dapat kritik dari teman-teman juga, katanya layoutnya inkonsisten. Ya sudah, kita benerin. Jadi buat tampilan movie, kita pilih layout yang seperti ini, lebih simple. Jadi buat tampilan movie kita segini aja gitu kan. Tapi kita masih bisa variasiin, walaupun gitu kayak ada ini children ada, tapi variasinya yang kayak gini gitu. Terus, nah bedanya di sini paling yang episode series gitu. Jadi kalau episode dia bentukannya lebih ke panjang gitu kan. Begitu juga dengan series per episodenya. Nah, ini series, ini episode maksudnya. Terus di sini kita bisa searching movie. Kayak misalnya tadi kan searching movie apa gitu. Di sini bisa searching movie kayak film agak lain. Nah, nanti bakalan tampil ke searching langsung ke explore agak lain gitu. Di sini ada tampilan agak lain.
Terus kalau misalnya tadi searching La La Land, oh film La La Land nggak ada, oke, not found tadi kan. Itu sama Arpan. Terus misalnya di sini juga bisa searching apa namanya? Searching cast kayak misalnya Indra Jegel. Oh ini film-filmnya Indra Jegel gitu kan. Terus about Indra Jegel segala macam kita paham lagi. Terus di sini ada pilihan genre-genrenya juga. Bisa dipilih genre-genrenya kan tadi kan tujuan kita tuh kemudahan untuk mencari genre, untuk mencari film. Terus kalau misalnya kayak komedis, kita mau nonton film komedis, ya udah view all aja, di view all. Nah, tadi kan sort by names di sini ada. Terus misalnya kita mau nonton apa? Misalnya kita mau nonton agak lain gitu kan. Nonton agak lain di sini ada agak lain. Nanti tadi kan Indra Jegel ada di case-nya. Nah, bisa ke Indra Jegel lagi. Nah, di sini ada more like this. Saran-saran film yang sesuai gitu dengan genrenya. Terus kalau misalnya kita mau play, nah, tadi kan kita langsung login tuh dari splash screen kita langsung masuk ke halaman utama. Nah, di sini kita login. Di sini misal katanya kita belum punya akun, ya udah kita bikin akun sign in di sini. Terus habis itu kita langsung sign up, masukin lagi tadi yang udah diisi, remember me jangan lupa, ya remember me. Terus kalau misalnya oh forgot password, ya udah forgot password di sini, masukin email kita, send. Nanti pasti kan dapat verification code lah dari email, kirim aja send. Nanti kita masukin password baru, send lagi. Nah, kita login lagi. Masuk. Kalau masuk pasti kita bakalan langsung ke halaman detail movie ini gitu. Nah, di detail movie ini kita bisa kayak tambahin watchlist, tuh movie watchlist was added, bisa juga download, movie was download to movie page. Nah, kan di sini kita bisa play juga kalau mau nge-play. Ini agak lain playnya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Terus kayak misalnya tadi kita udah nge-wishlist sama udah nge-download, di mana sih tampilannya? Nah, tampilannya ada di movie kita, My Movie. Nah, di sini ada stories. Di stories tuh kayak ini movie-movie yang kita tonton tuh udah berapa lama sih durasinya kayak ini tengah-tengah ada tuh. Terus kalau misalnya kita ke menu download, nah di sini download ada apa namanya? Indikatornya 25% di sini downloadnya. Terus misalnya ke watchlist, nah ini tampilan kalau misalnya kayak ketika kategori ini nih belum ada sama sekali, listnya masih empty, ya udah ini tampilannya seperti ini gitu. Terus apalagi yang perlu kita ya, Pak? Searching udah, tadi kan searching di sini, searching, explore. Explore di sini. Profile, Bi, profile. Kayak profile. Searching sini paling sama aja sih kayak tadi. Ini paling buat nyari, itu kan nyari yang tadi. Terus kalau ke profile, nah di sini kita bisa ngedit nama di sini, nanti di save. Terus kalau misalnya logout, di sini ada verifikasi dulu Lookup. logout. Tadi suruh warna logout, yes logout. Your account has been logout. Itu udah logout. Nanti paling kembali ke halaman utama. Gitu. Yes, mana nih? Kok nggak bisa dipencet? Nah, halaman utama sini. Gitu sih buat tampilan kita. Selanjutnya apa kita? Selanjutnya kita menjelaskan tentang usability testing. Nah, di sini usability testing. Di sini skenario ujinya itu partisipan diminta menyelesaikan beberapa skenario uji seperti berikut. Di sini fitur-fitur kita itu yang pertama yang pasti menemukan film ya. Di sini kita contohnya itu menemukan film agak lain melalui jalur apapun, lalu memulai menonton dan melakukan login saat diminta, lalu menambahkan film ke wishlist, lalu mengunduh film untuk ditonton offline, lalu juga membuka halaman My Movie kayak history, download, dan watchlist. Lalu juga ada melakukan logout melalui halaman profile. Kurang lebihnya, yang kita dapat itu tasknya tadi kan ada kayak gini. Kayak task satu menemukan film agak lain. Kita dapat hasil kuantitatifnya itu suksesnya 91,7%, miskliknya 44,8%, durasinya itu sekitar 167 detik ya, openingnya 94. Feedback pengguna ini kualitatif. Kita dapat feedback juga kayak mayoritas menggunakan search bar untuk menemukan film agak lain. Banyak banyak menjawab mudah, tidak membingungkan untuk mencari agak lain gitu kan. Satu user bingung mencari tanpa search gitu kan. Terus pain point-nya itu misklik tinggi. Di sini kita bisa lihat miskliknya agak sedikit tinggi, menunjukkan navigasi kurang jelas. Discoverability, kategori masih kurang menonjol. Oke. Lalu tasnya ada login saat memulai menonton. Suksesnya 100%, miskliknya 60,7%, durasinya 122 detik, opinion loginnya itu 9,5, opinion menontonnya itu 9,4. Nah, di sini ada feedback pengguna. Banyak merasa flow login jelas. Ada juga tapi kaget login muncul saat ingin menonton. Sebagian berharap login muncul di awal aplikasi. Jadi di sini agak sedikit campur-campur lah untuk feedback penggunanya. Pain point-nya perbedaan mental
perbedaan mental model tentang kapan login harus muncul. Nah, ada perbedaan tadi kan dibilang kan. Terus misklik tinggi saat memilih login atau daftar. Ini tadi miskliknya tadi tinggi kan. Terus menambahkan wishlist, kan menambahkan wishlist tadi sukses 90%, miskliknya 40%, durasinya 21 detik, opininya 8. Eh, Feedback penggunanya itu user melihat notifikasi dan perubahan icon. Ada yang bingung karena icon tidak dekat dengan poster. Tadi agak sedikit jauh karena agak sedikit di kanan atas kan. Terus di sini temuan pain point-nya itu ada state icon kurang jelas ya, penempatan icon kurang konvensional menurut user. Lalu di sini teks berikutnya itu ada mengunduh film tadi. Suksesnya itu 90%, miskliknya 23%, durasinya 20 detik, opininya 8,5. Feedbacknya itu kurang lebih kayak user melihat notifikasi download, beberapa tidak yakin karena tidak ada progress bar. Campur berarti buat feedbacknya. Pain point-nya tidak ada indikator progress membuat user ragu. Tuh. Mungkin karena ya itu. Membuka halaman My Movie. Nah, di sini suksesnya 72, miskliknya 66, durasinya 30 detik, opininya 7,3. Di sini label My Movie membingungkan labelnya. Ada user tidak melihat prototype bottom navbar, mungkin kesalahan di prototyping. Tapi untuk yang lainnya ada. Lebih lanjutnya lagi, ini mungkin saya akan menjelaskan di bagian mazennya saja kali ya. Nah, bagian sini. Nah, di sini untuk nonton film agak lain. Tadi sukses rate-nya 92,3, drop off-nya cuma 7,7, miskliknya 44. Nah, di sini start, kelihatan ada jalurnya ada yang berbeda, ada yang menggunakan for you, langsung dari for you, dari loading screen ke halaman utama, langsung ke movie play. Ada juga yang lewat explore dulu, ada yang juga lewat macam nih, movie story, profile, explore, movie. Di sini untuk respon dari teman-teman, kebanyakan memilihnya mudah. Seberapa mudah menemukan film ini mudah. Lalu ini open question, campur aduk tadi kan. Nah, ini jalur yang sering digunakan itu jalur 1 ya katanya, lewat Explorer jadinya. Lewat halaman utama, sorry. Lalu ini login dan sign in. Nah, ini tadi kan untuk nonton dulu. Untuk nonton kan kita perlu login dan ini sign in. Ini alurasinya. Untuk teman-teman sih kurang lebih semuanya nyari sama ya. Paling cuma satu yang berbeda di sini. Movie, dari movie play dia langsung klik play, terus dia login, terus ke movie play yang udah login, terus klik full screen play. Gitu. Terus apa lagi? Sorry. Nah, di sini seberapa mudahnya itu 64% dibandingkan yang lainnya itu ini lebih tinggi. Seberapa mudah kamu ingin menonton film tinggi sekali, 7,3. Terus apa lagi? Nah, ini open question. Kurang lebih apa login muncul yang waktu diharapkan tadi kan respondennya cukup mix ya. Ada yang nggak masalah, ada yang mudah juga untuk login, ada juga yang minta loginnya di awal aja gitu. Ini untuk history. Nah, di sini ada sekitar sorry ini apa? Oh, wishlist. Ini wishlist. Ini wishlist ada agak sedikit listnya agak sedikit bercampur-campur dari teman-teman. Ada yang muter-muter gitu kan. Nah, untuk kemudahannya itu cukup mudah di angka 36% ini yang 7 7 nih. Cukup mudah. Terus ini bagaimana kamu tahu movie tersebut sudah tertulis di wishlist. Di sini ada dari notification yang muncul pada saat diklik button wishlist. Tadi kan ada pop up yang muncul setelah nambahkan wishlist. Untuk unduh, nah unduh lebih stabil kalau unduh karena mungkin sudah mencoba wishlist, gitu kan. Sama di sini paling tinggi download seberapa yakin sudah terunduh. Terus next up, nah sudah yakin karena dan ini kan ada pertanyaan apa yang membuatmu yakin atau ragu bahwa download sudah berjalan. Ada sudah yakin ada notifikasi muncul. Tidak ragu, tapi karena ada juga yang ragu karena sudah terdownload atau belum karena memang hanya pop up sudah terdownload tapi tidak tahu sudah selesai atau belum. Nah, ini yang paling banyak tadi kan dijelasin membuka halaman My Movie. Di sini ada yang banyak ke drop karena di Maze-nya itu kalau misalnya ini sudah diyakinkan ini teman-teman yang ngecek lewat HP lewat Maze-nya. Jadi itu navbarnya itu agak sedikit ketutupan saat di HP. Tapi kalau misalnya teman-teman nyobain dari PC atau dari laptop, mereka mostly udah bisa. Jadi mungkin itu kesalahan teknis dari browser aja mungkin. Seberapa jelas nama menu yang ada di kamu yang membawa kamu ke halaman tersebut cukup jelas. Nah, ini logout dari akun. Logout dari akun ini juga sama dari teman-teman yang drop karena kan
profil kan adanya di navbar bawah kan, bottom navbar. Jadi tidak bisa menemukan itu karena mereka menggunakan font tadi. Jadi ada kesalahan teknis. Nah, tapi selebihnya teman-teman yang ngeceknya lewat laptop sudah bisa dengan benar gitu. Kemudahannya juga tinggi, cukup tinggi di 55, mudahnya banget tuh di 55% gitu sih. Nah ini dimana kamu tahu, dimana kamu awalnya mengira tombol logout berada di profile. Nah ini juga seperti aplikasi sering banyakkan di profile, di profile, di profile, gitu. Di akun, sama semuanya sih. Begitu dari presentasi dari hasil masihnya ya. Lalu berikutnya itu ada, nah ringkasan insight dari hasil testing. Teman positifnya intinya navigasi dasar seperti mencari dan menonton film berjalan efektif. Flow login sudah dipahami dan oleh mayoritas pengguna. Feedback notifikasi pada wishlist dan download membantu user merasa yakin, ya kan. Temuan negatifnya masalah utamanya itu ada misklik, masih ada misklik yang tinggi kayak di login, di My Movie sama di logout. Label My Movie tidak intuitif, masih kurang jelas. Tidak ada indikator proses download. Uh, Mungkin karena tidak diarahkan ke My Movie tadi juga sih mungkin. Terus tapi ada bottom navigation tidak muncul pada bagian device prototype responsive issue nih, prototype responsive issue mungkin letak dan icon wishlist tidak mengikuti ekspektasi user. Gitu, sekian dari kelompok kami. Penutupannya coba Arpan. Baik, jadi itu dia presentasi dari kita bertiga, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan atau kalimat yang kurang bagus. Kami akhiri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Terima Doni. kasih.